Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semuanya di sini, sehingga Allah pun memudahkan langkah kaki kita untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan, dan yang paling utama adalah, atau ketaatan yang paling agung adalah seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, karena ilmu inilah sumber dari segala kebaikan. Ilmu adalah sumber dari segala kebaikan, baik itu kebaikan untuk di dunia kita ataupun kebaikan nanti untuk di akhirat kita. Maka senantiasa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi, demikian pula kepada para jamaah sekalian, untuk terus kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Walaupun hari demi hari sudah kita lewati, majelis demi majelis sudah kita hadiri, namun kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu tidaklah cukup kecuali sampai dia sudah mati. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mungkin sudah Allah mudahkan untuk ringan melangkahkan kaki ke majelis ilmu, jangan sampai pula kita lupakan orang-orang terdekat kita, baik itu orang tua, mungkin karib kerabat, tetangga, terkhusus mungkin keluarga kecil kita, anak dan istri, atau yang ibu-ibu juga mengajak suaminya. Maka ini adalah suatu kebaikan dan bahkan merupakan pokok segala kebaikan, entah itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang dia tidak mau menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu para jamaah, walaupun mungkin kita sudah bosan, namun hal itu tetap harus kita hilangkan. Kita harus melatih untuk meninggalkan perkara-perkara keburukan. Ada waswas syaitan menuntut ilmu gitu-gitu saja. Sudah pernah belajar kitab tauhid dengan Ustadz Fulan misalnya, sudah pernah hadir di kajian Ustadz Fulan, bahkan membahas kitab yang sama, ustadznya sama, kitabnya sama, masjidnya pun juga sama. Namun ini tetaplah perkara-perkara yang sekali lagi perlu untuk kita tolak, karena kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu tidak berhenti kecuali sampai dia mati.
Tidak ada yang bisa menjamin kita akan istiqamah di atas hidayah. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan istiqamah di atas hidayah. Salah satu cara untuk seorang merawat hidayah yang Allah berikan pada dirinya adalah dengan dia menuntut ilmu syar'i, yang dengannya dia terhindarkan dari berbagai macam syubhat, yang dengannya pula seorang terhindarkan dari berbagai macam syahwat, ya. Mulai malas sholat berjamaah, ya, mulai malas membaca Al-Quran, mulai malas, ya, melakukan amalan-amalan sunnah, ya, puasa Senin Kamis ditinggalkan misalnya, ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita hadir di majelis ilmu, ya. Terkadang, ya, berapa banyak amalan-amalan yang dahulu kita lakukan, ya, tidak kita lakukan lagi karena mungkin kesibukan, ya, mungkin lupa, ya, dan seterusnya. Namun dengan kita menghadiri kajian demikian, ya, menghadiri majelis ilmu, akhirnya kita ingat, oh iya, saya dahulu pernah melakukan amalan A, amalan B, namun saat ini sudah lupa, saya tidak mengerjakan, maka saya akan mulai lagi. Nah, inilah pentingnya untuk seorang hadir di kajian ilmu, ya. Bahkan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya seorang hadir di majelis ilmu adalah memang untuk, ya, ibaratnya untuk diseneni, Pak, ya. Apa itu diseneni, ya? Di hari Senin kan, ya, bukan, ya. Untuk dimarahi, ya. Karena terkadang kita ini manusia, ya, yang terkadang luput, ya, terkadang malas, ya, terkadang aras-arasan, ya. Maka butuh orang-orang yang mengingatkan kita akan pentingnya akhirat, mengingatkan kita akan pentingnya beramal, mulai mengingatkan kita apabila kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mungkin atau yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak menuntut ilmu, ya. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita termasuk di antara orang-orang yang mungkin sudah lama menuntut ilmu, ya, maka kita syukuri, ya. Dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan hidayah yang lebih, Allah akan memberikan nikmat yang lebih, ya. Namun kalau mungkin kita termasuk di antara orang-orang yang mungkin, ya, hadir ke majelis ilmu ini sudah Senin Kemis, Pak, ya, sudah mirip puasa, ya. Seminggu cuma mungkin hadir 2 kali, ya, atau bahkan cuma 1 kali, ya, atau bahkan cuma setengah kali, ya. Bagaimana setengah kali, Pak? Hadir, ya, kajian setengah kemudian hilang, ya, tidur, ya. Nggak sampai 1 kali, nggak jangkep, ya. Maka ini adalah di antara hal-hal yang perlu untuk terus kita ingatkan para jamaah, karena di zaman saat ini, ya, dengan berbagai mudahnya media-media untuk kita menuntut ilmu, terkadang kita malah mulai meremehkan ilmu tersebut, ya. Dahulu, ya, orang-orang yang mungkin mengenal dakwah sunnah di awal-awal tahun 2000-an, ya, ataupun yang setelahnya, ya, di mana kita jumpai kajian sunnah masih sangat sedikit, ya. Tidaklah ada di suatu kota kajian sunnah, mungkin hanya sekitar hitungan jari saja. Namun terkadang, ya, dengan sedikitnya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sunnah tersebut, ya, terkadang semangat ini lebih tinggi, Pak, ya. Banyak sekali cerita-cerita dahulu yang terkadang seorang itu ingin menuntut ilmu itu sampai pindah ke Sidoarjo sana misalnya, ingin menghadiri daurah, ya, ingin hadir majelis ilmu, ya, harus dari Surabaya paling selatan ke Surabaya paling utara ke Setai Ali misalnya, ya. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang terkadang ketika sedikit, ya, kita merasakan nikmat, ya. Namun ketika jumlahnya ini sudah sangat banyak, ya, kita jumpai di zaman kita ini kajian-kajian sudah sangat banyak, ya, baik itu di masjid, ya, ataupun yang direkam, ya, ataupun yang direkam, ya. Saking banyak yang direkam, ya, sampai terkadang kita tidak sanggup melihatnya, ya, Pak, ya. Ada yang siap murojaah kajian kita malam ini nanti, ya, setelah pulang? Angkat tangan, ya. Yang tidak siap angkat kaki, ya. Karena terkadang wasilah-wasilah, sarana-sarana yang semakin mudah menyebabkan kita ini kurang menghormati suatu nikmat yang Allah berikannya. Seorang yang mungkin diberikan rezeki yang kurang, ya, makan menggunakan nasi, ya, plus kerupuk saja, ya, itu dia sudah merasakan alhamdulillah, ya Allah, saya ini bisa makan. Kemarin malah nggak sempat makan, ya.
Kemarin malah cuma makan kerupuknya, nggak pakai nasinya. Kemarinnya lagi ya hanya nasinya saja tanpa kerupuknya. Alhamdulillah sekarang bisa makan nasi plus kerupuknya. Ini ketika seorang terkadang diberikan ujian sedikitnya harta. Namun tatkala ya harta sudah mulai melimpah ya, uang sudah sangat banyak ya, beli ini itu sudah bisa ya, kira-kira mulai pilih-pilih makanan tidak Pak? Mulai pilih-pilih ya. Ada makanan nasi berkat ya, yang dahulu ketika dia mungkin uangnya ketika sedikit ya, dapat nasi kotaan itu sudah masya Allah ya. Tapi ketika uangnya sudah mulai banyak ya, dapat nasi kotakan ya, dia apakan Pak? Kasihkan orang lain ya. Karena menganggap ini sudah hal yang biasa ya. Demikian pula dalam masalah al-ilmu ya. Di dalam masalah ilmu, ketika ilmu itu semakin sedikit ya, terkhusus mungkin di zaman salaf dahulu ya, orang mendengar satu hadis saja Pak ya, itu harus mengorbankan uangnya yang sangat banyak, mengorbankan waktunya yang sangat banyak ya, menempuh perjalanan yang tidak sedikit ya, hanya untuk mengambil satu buah hadisnya. Di zaman ini sangat masya Allah ya, di alat yang sangat sekecil ini ya, bisa kita melihat ya, bahkan mungkin jutaan hadis ya, tanpa kita susah payah ya, tanpa kita melakukan perjalanan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf ya. Nah terkadang wasilah-wasilah sarana yang sedemikian terhamparnya di zaman kita ini ya, itu yang terkadang menjadikan kita ini kurang menghargai al-ilmu ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diberikan nikmatnya bermajelis ilmu Pak ya. Karena kalau seorang sudah Allah tanamkan nikmat hadir di majelis ilmu ya, itu kok tidak hadir ya, itu rasanya gatel ya, pingin hadir ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat manisnya menuntut ilmu ya, nikmat bisa mengamalkan ilmu ya, itu adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada seorang hamba ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tauhid ya, dan di bab asy-syafa'ah ya. Di bab syafaat kemarin kita belum menyelesaikannya ya. Di bab asy-syafa'ah kemarin ya, kita sudah sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan syafaat. Di antaranya adalah kita sebutkan masalah pengertian dari syafaat. Apa itu pengertian syafaat Pak? Apa? Rekomendasi ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, syafaat maksudnya adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah ya. Menjadi perantara bagi orang lain agar orang tersebut ya, memperoleh manfaat atau terhindar dari madarat ya. Inilah yang dimaksud dengan syafaat ya. Kita memintakan untuk orang lain ya kebaikan atau memintakan untuk orang lain agar orang lain tidak tertimpa madarat. Itulah yang dinamakan dengan asy-syafa'ah. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa dalil ya. Dalil pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah pada surat Al-An'am ayat yang ke-51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Allah berfirman, dan berikanlah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan oleh Tuhan mereka atau oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung dan tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, agar mereka masuk menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menolak syafaat-syafaat yang diberikan atau yang diklaim dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskannya bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalil berikutnya yang dijelaskan oleh
pengarang, yaitu pada surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Ya. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya beda ya antara syafaat yang dimiliki oleh penguasa-penguasa di dunia ini dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala miliki ya. Kemarin sudah kita sebutkan Pak ya, beda antara syafaat yang dimiliki raja, presiden ya, menteri ataupun yang semisalnya ya, dengan syafaat yang Allah miliki. Bedanya di mana? Halo? Bedanya di mana? Presiden ya, raja, menteri ya, kepala dinas dan seterusnya ya. Mereka memiliki di dunia ini Pak ya. Di dunia ini mereka bisa memberi syafaat bagi orang lain tidak? Bisa ya. Memiliki kerabat ya. Itu loh, saya punya anak ya. Tolong anak saya masukkan ke kantornya panjenengan ya. Akhirnya diberi syafaat. Oh ya, silakan ya, bisa masuk ya. Ini ya untuk urusan-urusan di dunia ya. Bahkan terkadang ya presiden ya, apakah bisa benar-benar memiliki kekuasaan ya untuk menolak syafaat yang dilakukan oleh orang-orang bawahnya Pak? Tidak bisa ya. Terkadang presiden, raja ya, pemimpin karepnya A ya, maunya A ya, tapi terkadang menteri-menterinya ya ataupun mungkin ya orang-orang yang di bawahnya ya memberikan syafaat-syafaat ya. Maka ini adalah syafaat atau gambaran syafaat bagi penguasa di dunia ya. Presiden saja tidak bisa mengatur orang yang ada di bawahnya ya. Terkadang mungkin menteri ya bisa memberikan syafaat bagi orang yang di bawahnya tanpa harus izin presiden ya. Namun kalau syafaat pada hari kiamat kelak ya, di penghakiman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun ya, tidak ada suatu makhluk pun ya yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat bagi manusia ini mutlak atau tidak, Pak? Tidak mutlak ya. Adapun syafaat milik Allah Subhanahu wa taala mutlak atau tidak? Mutlak ya. Tidak ada ya seorang yang diam-diam memberi syafaat ya tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwasanya milik Allah lah seluruh syafaat-syafaat yang ada. Kita jelaskan kemarin bahwasanya syafaat itu juga bermacam-macam, terkhusus ya yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita jelaskan bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi berapa, Pak? Menjadi dua ya. Yaitu syafaat ya. Jenis yang pertama ya, itu syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat jenis yang pertama ini ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu asy-syafa'atul 'uzma ya. Syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala umat manusia datang kepada Nabi Adam ya, meminta syafaat tidak bisa ya. Kepada Nabi Nuh meminta syafaat tidak bisa. Terus ya kepada Nabi Ibrahim ya, kepada Nabi Musa, Nabi Isa ya, tidak bisa semua kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka itulah yang dia menamakan dengan asy-syafa'atu al-'uzma ya. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu syafaat Rasul ya, bagi penduduk surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga ya. Ini adalah khusus juga kepada atau khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia sudah melewati as-sirat, maka mereka mendapati pintu surga itu tertutup ya. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul berdoa kepada Allah agar dibukakan, maka dibukakanlah pintu surga dan masuklah para penduduk surga ke dalam surga. Maka jenis syafaat yang kedua adalah syafaatnya Rasul ya,
bagi penduduk surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang macam yang ketiga, jadi dari jenis yang pertama tadi adalah syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau ya, yang bernama siapa Pak? Abu Thalib ya. Di mana seharusnya ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memintakan agar pamannya ini diberikan pengurangan di dalam azab ya. Sehingga Abu Thalib nanti ya, dikenakan atau dipakaikan baginya sepatu atau sandal yang sangat panas, yang dengan sandal tersebut yang mendidihlah otaknya, wal a'yadu billah. Maka ini adalah gambaran azab yang ringan di dalam neraka jahanam, wal a'yadu billah. Kemudian jenis yang kedua ya, kalau tadi jenis yang pertama ya. Jenis yang kedua yaitu syafaat yang umum yang bisa dilakukan oleh Rasul ataupun kaum muslimin secara umum ya. Syafaat yang dimiliki oleh Rasul atau kaum muslimin secara umum ya. Ini ada beberapa macam. Yang pertama ya, yaitu asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha ya. Syafaat bagi seorang yang harusnya dia masuk neraka ya, namun dia tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Baik itu syafaat dari Rasul atau syafaat dari orang-orang yang beriman ya. Ini macam yang pertama. Yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yukhrija minha atau an yukhraja minha ya. Syafaat yang kedua yaitu syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka ya, namun dikeluarkan oleh Allah lantaran syafaat-syafaat tersebut, lantaran syafaat dari Rasul ataupun lantaran syafaat dari orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dari jenis yang kedua tadi yaitu asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin ya. Syafaat untuk bisa menaikkan derajatnya orang-orang yang beriman ya. Untuk bisa menaikkan derajatnya orang-orang yang beriman di surga ya. Maka ini juga syafaat umum yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman ya. Kemudian berikutnya ya, kita baru membahas dua dalil ya kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu dalil yang disebutkan oleh pengarang pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Ada pada ayat apa ini, Pak? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Pada ayat kursi. Quran surat Al-Baqarah ayat, kayaknya sudah ada ikhtilaf Pak ya. Ayat yang ke-255 ya. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beda tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan makhluk-makhluknya. Kekuasaan Allah itu bersifat mutlak ya. Adapun kekuasaan makhluk ya, bahkan syafaat yang mungkin mereka miliki itu pun bersifat tidak mutlak. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa afadatil ayatu annahu yushtaratu lisyafa'ah idzullahi fiha likamali sultanihi jalla wa ala. Dari ayat yang mulia ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya syafaat itu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat dari syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang kita contohkan tadi Pak dari makhluk-makhluk ya. Terkadang menteri bisa memberikan syafaat orang di bawahnya tanpa seizin dengan rajanya, tanpa seizin dengan presidennya misalnya. Adapun syafaat yang Allah Subhanahu wa taala miliki ya, tidak mungkin bisa seperti itu. Ketika Allah tidak memberikan izin maka tidak mungkin syafaat tersebut bisa berjalan ya. Dan ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kekuasaan makhluknya. Kekuasaan makhluk itu ya, muqayyad ya,
atau tidak mutlak. Adapun kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sangat mutlak. Fa innahu kullama kamula sultanul mulki fa innahu la ahad yatakallamu 'indahu walau kana bi khairin illa ba'da idnihi. Karena semakin sempurna kekuasaan seorang hamba atau semakin sempurna kekuasaan seorang raja, maka akan sulit orang itu bisa berbicara di sisinya. Seorang raja terkadang dengan kekuasaan yang dia miliki itu orang yang mau ngomong di sebelahnya Pak kalau tidak biasa itu pun tidak bisa keluar kata-katanya. Demikian pula dalam hal syafaat. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya lebih utama Tidak mungkin ada seorang kelak pada hari kiamat yang bisa berbicara memintakan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong saja akan kesulitan kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izinnya. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm pada ayat yang ke-26. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Najm ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak malaikat-malaikat baik itu di langit atau malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat, tidak berguna kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di ayat yang mulia ini Allah sudah menekankan Pak Allah menekankan bahkan malaikat sekalipun tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Fa qawluhu illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha' wa yarda. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kecuali sesudah Allah izinkan dan sesudah Allah kehendaki bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Falis syafa'ati syartan. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya syarat syafaat itu ada dua Syarat syafaat itu ada dua Apa saja Pak? Izin Allah. Nah, sudah kita sebutkan yang pertama, dan yang kedua ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-idnu minallahi Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi tidak bisa malaikat di langit memberikan syafaat kecuali setelah Allah mengizinkannya. Maka syarat syafaat yang pertama adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebutkan dalam penjelasan lain idnullahi lisyafi'an yashfa'. Allah mengizinkan bagi orang yang memberi syafaat untuk bisa memberi syafaat. Karena tidak semua orang bisa memberi syafaat. Hanya khusus orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberi syafaat. Yang kedua yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan syafaat. Yang pertama tadi izin bagi yang memberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Yang kedua adalah ridha Allah bagi yang diberi syafaat agar bisa diberi syafaat. Ini adalah syarat dari syafaat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang tidak memenuhi dua syarat ini itu merupakan syafaat yang batil. Syafaat yang tidak sesuai dengan dua syarat ini adalah syafaat yang batil. Kemudian
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa hadhihi al-ayah fi siyaqi bayani butlani uluhiyatil Lati wal Uzza. Dan ayat yang mulia ini kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara mengenai kebatilan dari orang-orang yang beribadah kepada Lata dan Uzza. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19 pada surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza, dan yang ketiga yaitu Manat ya. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, alakumuz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza ya, dan seterusnya ya, sampai pada ayat yang ke-26, wa kam min malakin fis samawati wal ard fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an, dan seterusnya ya. Kata beliau, fa idza kanatil malaikatu wa hiya fis samawati fil uluwi la tughni syafa'atuhum illa ba'da idnihi ta'ala wa ridah, fa kaifa bil Lati wal Uzza wa hiya fil ard ya. Kata beliau, maka apabila malaikat saja yang ada di langit ya, berada di ketinggian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu syafaatnya ya, tidak bisa berguna sedikit pun ya, kecuali atas izin Allah dan ridhonya ya. Maka bagaimana mungkin dengan Lata dan Uzza, kata beliau. Dan tidak hanya Lata dan Uzza saja, demikian pula masuk di dalamnya orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wong ini loh, malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit saja tidak bisa memberi syafaat. Maka bagaimana mungkin ya dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini ya. Tidak bisa mereka memberikan syafaat ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh pengarang firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya pada surat As-Saba ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, serulah mereka yang engkau anggap sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mereka tidaklah memiliki kekuasaan seberat dzarrah, seberat biji sawi, baik itu di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun di dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada yang di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan ucapan dari Al-Imam Abul Abbas. Siapa yang dimaksud dengan Abul Abbas di sini, Pak? Dijelaskan di footnote-nya di sini ya. Qala Abul Abbas ya. Telah berkata Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Yaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah ya. Atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ya, namanya siapa, Pak? Namanya Ibnu Taimiyah siapa? Enggak tahu Ustaz ya. Saya pas lahiran enggak ikut akikahnya ya. Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Abdul Halim. Disebutkan di sini Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah An-Numairi Al-Harrani Ad-Dimashqi. Beliau lebih dikenal dengan Abul Abbas Ibnu Taimiyah atau juga lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan qala Abul Abbas, berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyangkal ya, segala sesuatu, segala hal yang dijadikan pondasi bagi orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala telah membantah itu semua. Allah Subhanahu wa taala telah menolak itu semua.
fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menolak tak seorang pun selain Allah yang bisa mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat-ayat yang kita sebutkan, ya, terkhusus pada Quran surat Saba ayat yang ke-22 dan ke-23 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menolak berbagai macam dalil, ya, yang digunakan oleh orang-orang musyrikin, ya. Menolak berbagai macam argumen-argumen yang mereka sampaikan bahwasanya ada kekuasaan selain Allah, ya. Ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat, ya, dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua Allah Subhanahu wa taala tolak. Walam yabqa illa syafa'ah, dan adapun tentang syafaat, ya, maka telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb, ya. Maka Allah menjelaskan bahwasanya syafaat ini tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan izinnya. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Fahadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat-syafaat yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin itu adalah syafaat-syafaat yang ditolak, ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Syafaat-syafaat yang batil, ya. Kama nafahal Qur'an wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditolak oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Demikian pula sebagaimana yang disabdakan, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bi syafa'ati awwalan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan masalah syafa'atu al-uthma, di dalam pembahasan masalah syafa'atul uthma. Tatkala seluruh nabi, ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia, ya, maka yang bisa memberikan syafaat hanyalah Rasul ketika itu. Tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Rasul diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak langsung memberikan syafaat. Ya Allah, syafaatku ini itu tidak, ya. Namun apa yang beliau lakukan, ya, summa yuqal lahu irfa' ra'sak wa qul yusma', atau sebelumnya annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh, ya. Maka beliau tidak langsung memberikan syafaat, Pak, ya. Tapi, ya, beliau datang kepada Allah, sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung memberikan syafaat. Summa yuqalu lah, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wa qul yusma', katakanlah ucapanmu akan didengar, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, washfa' tusyaffa', dan berikanlah syafaat, ya, sesungguhnya engkau akan diberi syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk pun, ya, para jamaah, ya, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung memberikan syafaat, ya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana dengan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu ini adalah berhala-berhala yang tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun, ya. Nanti akan kita jelaskan, ya, mengapa, ya, penulis menyebutkan dalil-dalil demikian, ya. Kita azan terlebih dahulu, ya.
Ya, kita lanjutkan sedikit dari bab yang berkaitan dengan syafaat ini ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam atau sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yang paling berbahagia beruntung mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dan ini adalah inti dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada bab yang berkaitan dengan syafaat ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, "Fatilka syafa'ah li ahli al-ikhlas biiznillah." Maka syafaat yang untuk diberikan kepada orang-orang ikhlas tersebut, orang-orang yang bertauhid, maka itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat-syafaat tersebut tidak mungkin diberikan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kesyirikan. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan hakikatnya ya, dengan adanya syafaat ini itu hakikatnya adalah Allah ingin memuliakan orang-orang yang mereka ikhlas ya. Mereka bertauhid kepada Allah dengan ikhlas. Inilah di antara hikmah mengapa adanya syafaat para jamaah ya. Sekiranya Allah ingin mengampuni seorang hamba ya, tidak pakai prosesi syafaat ya, bisa tidak Pak? Bisa ya. Langsung saja tidak pakai syafaat, langsung Allah ampuni semua manusia bisa ya.
namun Allah memberikan syafaat, memberikan izin untuk seorang memberi syafaat bagi orang lain, itu di dalamnya ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan inilah orang-orang yang Allah berikan izin, mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka diberikan izin khusus untuk bisa menyelamatkan orang lain, untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Demikian pula inilah keutamaan bagi orang-orang yang ahli tauhid, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. Mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin mengangkat derajat orang yang memberi syafaat dan orang-orang yang diberi syafaat. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udzina lahu an yashfa. Maka Allah mengampuni manusia-manusia tersebut dengan perantara doa dari orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud. Tujuannya adalah agar Allah memuliakan mereka, dan agar dia bisa memperoleh derajat yang Allah Subhanahu wa taala puji. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'anu maka nafiha syirkun. Maka syafaat-syafaat yang ditolak di dalam ayat Al-Qur'an itu adalah syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan. Walihada asbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi'a. Makanya Allah menetapkan syafaat-syafaat dengan izinnya, maksudnya adalah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada beberapa tempat. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli al-ikhlas wa tauhid. Dan Rasul telah menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak bisa diberikan kecuali bagi orang-orang yang ahli tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ucapan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian terakhir ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhu idkhali bab syafa'ati fi kitab tauhid anna syafa'at syirkiyah tunafi tauhid. Mengapa di sini penulis menyebutkan bab berkaitan dengan syafaat pada kitab tauhid? Mengapa penulis menyebutkan bab berkaitan syafaat dengan kitab tauhid pada kitab tauhid? Jawabannya adalah karena syafaat yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kesyirikan, itu bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Makanya maksudnya penulis, jangan sampai kita ini berbuat kesyirikan, karena dengan berbuat kesyirikan itu kita tidak bisa mendapatkan syafaat. Dengan berbuat kesyirikan seorang tidak bisa mendapatkan syafaat. Wal bara'atu minhu wa haqiqatu tauhid. Dan adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka berlepas diri dari syafaat-syafaat yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Jadi inilah alasan mengapa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan bab syafaat di dalam kitab tauhid, adalah agar manusia tidak berbuat kesyirikan, menolak berbagai macam syafaat kesyirikan, karena itu bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Nah, kalau kadar tauhidnya sudah terkurangi, akhirnya kemungkinan mendapatkan syafaat pun akan semakin kecil. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan yang singkat pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.